Coba dibaca Matius pasal 17 ayat 4. Matius pasal 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, terus Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, Ya. satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. sama ceritanya. Sama. Yang beda apanya? Yesus dipanggil Tuhan. Padahal ini mencontek, mengulang, menduplikat kisah di Markus. Pertama Yesus dipanggil apa? Rabi. Kemudian dijiplak di Matius dipanggil apa? Tuhan. Rabi kok menjadi Tuhan? Nah ini catat itu, kasihkan pada orang-orang Kristen ini. Gimana jawaban mereka nanti? Anda nggak usah berdebat, kasih aja ayat contoh itu. Tolong mas kasih jawaban, aku kok nggak ngerti ini. Ini kan Injil, iya. Ini satu dipanggil Rabi, satu dipanggil Tuhan, ceritanya gimana ini? Coba aku ingin tahu saya jawabannya mereka apa. Ini satu contoh. Itu sebetulnya di kitab suci mereka banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ada lagi, kasih lagi. Ayo buka Markus pasal 4 ayat 38. Lagi-lagi Markus, karena Markus ini ayat kitab pertama. Markus pasal 4 ayat 38. Yang dapat langsung dibaca. Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang menunjukkan laki-laki. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus lagi guru. Bandingkan Matius pasal 8 ayat 25. Kisahnya sama itu. Ayo coba baca Matius pasal 8 ayat 25. Cepet-cepetan. Matius pasal 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, lagi-lagi kan satu dipanggil apa? Dipanggil guru. Di Matius panggil apa? Tuhan. Para murid itu nggak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan, apalagi Allah, nggak ada. Yang ada itu dipanggil guru, rabi. Pemanggilan Tuhan, kalau Anda melihat bahasa aslinya, ya bahasa aslinya kan bahasa Yunani, itu ditulis kurios. Itu nanti kalau belajar bahasa asal itu dengan Pak Ali itu lebih pakar gitu. Pertama mereka menulis kurios. Kurios itu artinya tuan, bukan Tuhan loh ya, junjungan. Dalam perkembangannya ditulis Tuhan. Itu nanti ada penjelasan sendiri kenapa tiba-tiba Tuhan menjadi Tuhan. Itu di kitab suci yang lama, terbitan yang tahun-tahun lama itu masih ditulis Tuhan, bukan Tuhan. Itu nanti kalau kita mempelajari perbandingan Alkitab yang versi awal dengan versi yang terakhir, itu terjemahannya ditulis meskipun dalam bahasa Indonesia itu ditulis Tuhan, bukan Tuhan. Itu sama dengan guru, junjungan, tuan dan sebagainya. Baik, mungkin saya sampai di sini. Rabi kok menjadi Tuhan? Nah, ini catat itu. Kasihkan pada orang-orang Kristen ini. Gimana jawaban mereka nanti? Anda nggak usah berdebat, kasih aja ayat contoh itu. Tolong mas kasih jawaban, aku kok nggak ngerti ini. Ini kan Injil, iya. Ini satu dipanggil Rabi, satu dipanggil Tuhan, ceritanya gimana ini? Coba aku ingin tahu saya jawabannya mereka apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum teman-teman semua. Salam damai dari saya. Oke. Jadi saya mau nanggepin soal video yang sebelumnya teman-teman udah lihat ya. Izin menanggapi. Jadi kenapa Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan di dalam penerjemahan Alkitab?
kita harus tahu pertama-tama yaitu etimologi kata Tuhan itu berasal dari kata tuan dari bahasa Melayu yang artinya adalah penguasa atau bisa juga artinya pemilik. Contoh tuan rumah atau tuan tanah. Ya. Ini Alkitab di tahun-tahun dulu itu memang menggunakan junjungan, menggunakan tuan, dan di terjemahan sekarang digunakan kata Tuhan. Permasalahannya adalah penerbitan Alkitab itu ada sebelum KBBI, ya. Jadi bentuk Tuhan adalah penghalusan dari kata Tuhan sebenarnya. Itu dulu ya, sebelum keluar KBBI. Apakah maksudnya menjadikannya sesembahan yang paling tinggi? Tentu tidak. Karena 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6 itu jelas ya. Allah dan Tuhan itu bukanlah sama gitu. Tapi kata Tuhan bisa digunakan disematkan kepada Allah ya. Sebagai pemilik atau penguasa. Oke. Sudah jelas sampai di sini. Dan maksud dari kata Tuhan di sini artinya adalah penguasa. Ya, etimologinya begitu. Jadi arti kata aslinya itu hanya sebatas penguasa, junjungan atau orang yang ditinggikan gitu ya. Yesus di dalam agama Kristen aslinya adalah sama seperti di agama Islam yang menjunjung Nabi Muhammad. Jadi itulah arti atau maksud kata Tuhan. Etimologinya sudah saya sematkan di sini. Teman-teman bisa tinggal lihat ya. Teman-teman bisa lihat langsung di situ artinya apa sih gitu ya. Kenapa kok dikatakan sebagai Tuhan? Padahal di situ Kyrios ya. Ya, Kyrios itu artinya Tuhan. Jadi yang kepada Bapa itu bukanlah Kyrios tapi Theos atau junjungan sesembahan paling tinggi. Lalu kepada Yesus itu hanyalah junjungan saja. Makanya digunakan kata Tuhan yang juga sama artinya dengan kata Tuhan. Semoga kesalahpahaman ini bisa dimengerti. Oke, sedikit tambahan juga. Jadi jelas banget bagi iman kekristenan yang asli menurut 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Di situ yang bisa disebut sebagai Elohim yakni adalah Bapa. Ya. Hanya satu, yakni adalah Bapa. Yod-He-Vav-He. Lalu yang disebut sebagai Tuhan atau Lord ya. Sini jangan salah paham, Tuhan jadinya Elohim bukan. Tapi Tuhan itu sini sebagai Lord atau Kurios atau Adon ya, Tuhan. Kenapa? Karena di 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan kita adalah milik Kristus. Lalu Kristus adalah milik Allah ya. Jadi jelas bahwa bagi iman Kristen yang asli, saya tekankan asli, adalah maknanya Tuhan itu adalah Dia adalah penguasa atau pemilik. Jadi nggak salah bahwa dengan pengertiannya seperti itu Yesus disebut sebagai Tuhan. Tapi makna Tuhan tadi udah saya jelasin ya. Ya Tuhan di sini adalah penguasa atau pemilik gitu. Itu yang udah tadi saya jelasin, dan Tuhan sendiri punya pemilik, punya Adon ya. Yesus sendiri punya Kurios sendiri, yaitu adalah Bapa ya. Dia punya pemilik yang menguasai dia. Tetap yang paling tinggi adalah sosok Bapa ya. Bapa yaitu Yahweh Elohim yang layak untuk disembah, satu-satunya yang layak dan benar. Terima kasih.